Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dicek kanan kirinya udah rapi apa belum, atau masih ada sampah. Sudah, aman. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, pokok pembahasan, mungkin mulai dipimpin dulu sama ketuanya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kali ini kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa. Oke, terima kasih kepada Miguel. Sebelumnya hadir semua. Siapa yang datang? Sabu besar sebilang mereka sama radio. Keterangannya? Ada misal sakit yang jatuh atau oke. Sebelum kita masuk ke materi kita yang sekarang yang akan kita bahas, siapa yang masih ingat kita kemarin belajar apa? Ya, benar pembelahan meiosis ya. Kita bahas sedikit ya, sekilas. Pembelahan meiosis itu ada berapa tahap? Ada dua, meiosis tahap 1 sama meiosis. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang proses pembentukan gametogenesis. Ada yang tahu gametogenesis itu apa? Ya, silakan ya. Proses produksi gamet pada makhluk hidup. Benar ya yang dibilang dia. Jadi gametogenesis itu merupakan proses pembentukan sel kelamin atau gamet yang terjadi melalui dua pembelahan, ya, ada mitosis sama meiosis. Nah, kalau pada proses pembentukan gametogenesis ini dia ada dua. Ada yang pada sel hewan sama ada sel tumbuhan. Jelas kalau yang sel hewan itu terbagi menjadi berapa? Silakan Ahmad. Ada gametogenesis dan oogenesis. Ada spermatogenesis. Ibu ralat sedikit ya. Ada spermatogenesis sama oogenesis. Kalau yang di tumbuhan ada juga mikrosporogenesis sama makrosporogenesis. Ada mikrosporogenesis sama makrosporogenesis. Ya, jadi gametogenesis itu merupakan proses pembentukan sel reproduksi khusus yang disebut dengan gamet atau sel telur dan sperma dalam organisme yang melakukan reproduksi seksual. Nah, proses ini dia melibatkan tahapan meiosis yang menghasilkan sel-sel dengan setengah dua kromosom. Kemudian gametogenesis pada hewan. Jadi gametogenesis yang pertama itu ada spermatogenesis. Nah, kalau spermatogenesis dia itu biasanya terjadi pada laki-laki atau pada jantan. Tahapannya yang pertama dia dari satu sel primordial dia akan berkembang menjadi yang namanya spermatogonium. Jadi yang pertama itu ada spermatogonium. Nah, dari spermatogonium ini dia nanti akan mengalami yang namanya pembelahan mitosis sehingga dia akan menghasilkan dua sel anakan. Nah, dua sel anakan ini dia disebut dengan spermatosit primer. Dia akan mengalami mitosis, kemudian dia disebut dengan spermatosit primer. Nah, nanti spermatosit primer ini yang satunya dia akan kembali menjadi spermatogonium, sedangkan yang satu lagi dia akan mengalami yang namanya meiosis 1. Akan mengalami meiosis 1 sehingga dia menghasilkan dua sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Kan tadi dia mengalami meiosis 1. Kemudian nanti spermatosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan lagi
mengalami pemularan sesua. Jadi dia akan menghasilkan 4 sel anakan masing-masing anakan ini itu disebut dengan spermatid, di mana nanti dia akan terdiferensiasi menjadi sperma matang. Sampai sini paham? Baru kita masuk ke yang oogenesis. Nah, kalau yang spermatogenesis pada laki-laki atau pada jantan, kalau oogenesis pada perempuan. Nah, jadi kalau oogenesis dia itu akan terjadi di perempuan atau betina. Nah, kalau di oogenesis itu tahap awalnya dia satu primordial tadi itu dia akan berkembang menjadi oogonium. Prosesnya sama kayak yang spermatogenesis. Jadi nanti setelah berkembang dia menjadi oogonium, dia akan mengalami yang namanya mitosis dan akan menghasilkan oosit dua sel anakan disebut oosit primer. Nah, tadi kan mitosis terus dia menghasilkan 2 sel anakan yang disebut dengan oosit primer. Nah, yang satu ini kan 2 nih. Yang satu dia akan kembali menjadi oogonium, sedangkan yang satu lagi dia akan mengalami meiosis satu sehingga dia menghasilkan 2 sel anakan yang ukurannya berbeda. Yang sini paham? Yang satu besar, yang satu lagi kecil. Nah, ya, gunanya mengapa ukurannya berbeda pada fase oogenesis tadi? Itu tuh kenapa dari kan dia mengalami meiosis kan ukurannya berbeda. Itu tuh karena adanya ketidakseimbangan di bagian sitoplasmanya, makanya dia ukurannya berbeda. Jadi ada yang besar sama yang kecil. Nah, yang besar ini yang besar ini dia disebut dengan oosit sekunder, sedangkan yang kecilnya itu disebut dengan badan polar. Ya, badan polar. Dari oosit sekunder sama badan polar ini kan sudah mengalami meiosis itu. Nantinya dia akan mengalami lagi meiosis 2, jadi dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda. Jadi yang untuk oosit sekunder dia akan menghasilkan 2 sel anakan yang badan polar sama yang ovum. Sedangkan yang badan polar dia akan menghasilkan 2 badan polar. Jadi kalau di oogenesis ini dia akan menghasilkan 3 badan polar sama 1 ovum. Kalau di oogenesis ini dia terjadi 2 masa. Ada yang sebelum lahir atau pada masa embrio, sama ada yang setelah terjadinya pubertas. Nah, 2 masa itu dia dipisahkan di sini. Jadi dari oogonium ke menjadi oosit primer itu dia terjadi sebelum lahir atau pada masa embrio. Sedangkan dari oosit primer menghasilkan 3 badan polar dan 1 ovum itu dia akan terjadi setelah pubertas. Nah, pada saat sebelum lahir dia akan menghasilkan sekitar 6 sampai 7 juta oosit primer. Dan itu terus berkembang selama pertumbuhan. Nah, tapi ini kan tadi sebelum lahir ya. Ini setelah pubertas. Nah, nantinya kalau di setelah pubertas ini dia hanya akan menghasilkan sekitar 350 sampai 400 oosit primer aja. Dan satu persatu itu dia akan berubah menjadi ovum matang setiap bulannya. Bu, jika oosit primernya habis apa yang terjadi? Kalau misalnya dia habis, ini kan dia kalau pubertas itu kan cuma sampai 350 sampai 400 saja kan. Jadi itu kan lama-lama kelamaan kan akan habis kan, karena dia membentuk ovum matang kan. Nah, nantinya dia akan mengalami yang namanya menopause untuk wanita. Kan oogenesis ini kan pada wanita ya. Jadinya nanti dia tidak akan bisa untuk memberi keturunan. Paham? Sampai sini paham? Oke, kita masuk ke yang pada gametogenesis pada tumbuhan. Pada tumbuhan dia kan ada mikrosporogenesis sama makrosporogenesis. Nah, kalau di mikrosporogenesis dia akan kalau di spermatogenesis dia kan jadi spermatogonium. Kalau di oogenesis dia menjadi oogonium.
Kalau di mikrosporogenesis jadi apa? Mikrosporosit. Jadi nanti dia akan berkembang menjadi mikrosporosit kan. Kalau pada tumbuhan dia langsung akan ke tahap yang meiosis, jadi dia langsung mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2. Jadi nanti dia akan, ini kan dia mengalami pembelahan meiosis 1 dan 2, terus nanti dia akan menghasilkan 4 sel anakan, tapi dia masih menyatu. Jadi bentuknya kayak gini. Masing-masingnya dia menyatu antara satu sama lain, jadi dia memasukkan ke sel anakan. Nah, dari sini nanti dia akan mengalami yang namanya segregasi. Ada yang tahu segregasi itu apa? Benar, pemisahan. Jadi dia nanti akan mengalami pemisahan dan dia akan berpisah menjadi 4 sel anakan. Kemudian dari sini dia akan mengalami yang namanya karyokinesis 1. Jadi karyokinesis itu merupakan pembelahan sel yang tanpa diikuti dari sitoplasma, sehingga nanti dia di dalam satu sel itu dia akan terdapat satu inti sel. Satu sel dia akan memiliki 2 inti sel. Jadi nanti dia masing-masingnya akan memiliki 2 inti sel. Ini kan dia mengalami karyokinesis 1 kan. Nanti dia akan mengalami karyokinesis lagi, karyokinesis 2, dan masing-masing dari satu sel itu dia akan memiliki 3 inti sel. Kalau karyokinesis 1 dia inti selnya ada berapa? 2. Kalau karyokinesis 2 inti selnya 3. Nah, masing-masing 3 inti sel ini dia berbeda-beda. Jadi kalau ini namanya inti vegetatif, kalau yang ini inti generatif 1, kalau yang ini inti generatif 2. Masuk yang terakhir ya, makrosporogenesis. Kalau makrosporogenesis ini dia sama dengan megasporogenesis. Jadi nantinya dia akan berkembang menjadi megasporosit. Kemudian dia akan mengalami meiosis 1 dan 2, sehingga dia menghasilkan 4 sel anakan yang masih menyatu. 3 diantaranya ini dia akan mengalami yang namanya degradasi. Jadi dia cuma akan menyisakan satu inti saja. Nah, dari satu inti nanti dia akan mengalami 3 kali karyokinesis, sehingga dia akan menghasilkan di dalam sel itu dia akan menghasilkan 8 inti sel. Nah, 8 inti sel ini dia nantinya akan membentuk formasi. Nah, kalau yang ini namanya antikoda. Kalau yang ini namanya inti kandung lembaga sekunder atau biasa disingkat dengan IKLS. Nah, kalau yang ini di tengah ini namanya ovum. Sedangkan yang kedua ini itu namanya sinarget. Sampai sini Ibu rasa cukup. Jadi di sini Ibu akan membagikan KKPD. Kita bagi 3 kelompok. Mungkin sambil diisi jawabannya, sambil didengarkan ya video yang Ibu tayangkan. Video yang pertama ini untuk KKPD nomor 1 ya. Jadi udah dijawab KKPD-nya? Sudah selesai? Dijawab yang nomor 4, 5. Ya, siapa perwakilan dari masing-masing kelompok mungkin bisa maju jawab. Satu kelompok, satu soal. Tasya, Nani. Maka setelah tersebut akan menjadi individual berpikir. Ya, mungkin diberi aplaus dulu buat teman-teman yang ada tampil. Sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan kuis. Mungkin HP-nya masing-masing boleh dibuka. Kemudian lagi ya, Miguel udah bisa masuk ya? Udah selesai semuanya. Jadi dapat dilihat ya, komentarnya sempat pemilihan
apa yang disampaikan hari ini. Buat yang lainnya, nanti kalau misalnya ini lagi mengajar, mungkin lebih diperhatikan kembali ya. Mungkin untuk hari ini gue rasa cukup materi kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.